Pendengar Trijaya, setelah diperkenalkan pada akhir Mei lalu, Pilkada AI, platform berbasis teknologi Generative Artificial Intelligence atau AI dan Big Data dari PT Electawave Techno-Strategi semakin siap membantu calon kepala daerah untuk mengatur strategi kampanye yang efektif dengan fitur-fitur terbarunya. Saya Marlen, pendengar Trijaya bisa WhatsApp ke 0812 111 1046 karena kita langsung berbincang dengan CEO dari Pilkada AI, Mbak Nadia Syabila, dan Mas Halo, Riksa Nova, tim pendampingan lapangan Pilkada AI. Halo Mbak Nadia, ya, halo apa Mbak kabar? Marlen, baik, Alhamdulillah. Terima Halo kasih. pendengar TJ FM. Halo Mas Riksa, Halo, Mbak Marlen. Sehat-sehat, Mbak. sehat-sehat. Terima kasih udah join di The Leader 3 FM. Sebelumnya kita mau tahu dulu dong Mbak Nadia, atau nanti juga bisa ditambahkan oleh Mas Riksa tentang platform Pilkada AI itu apa sih? Kenalin dong untuk pendengar Trijaya. Oke, baik Mbak Marlen. Jadi platform Pilkada ini adalah platform teknologi yang dirancang khusus untuk calon kepala daerah dalam merancang dan menyusun strategi kampanye politiknya secara lebih efektif dan efisien gitu. Nah, karena Pilkada ini tuh melibatkan dua teknologi, yaitu ada teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang biasa kita sebut dengan AI, dan juga teknologi big data. Nah, jadi dari adanya gabungan dua teknologi ini, platform kami yaitu Pilkada AI ini menawarkan solusi yang lengkap untuk berbagai kebutuhan kampanye politik calon kepala daerah gitu. Hmm, Kenapa tuh awalnya Mbak Nadia mungkin bersama teman-teman membangun Pilkada AI? Ya, jadi motivasi kami dalam membuat platform ini adalah kita melihat bahwa selama ini teknologi itu kan sedang berkembang dengan pesat gitu, sedang berkembang dengan pesat. Berbagai sektor melibatkan teknologi dan proses digitalisasi di berbagai aspek gitu. Nah, sementara di bidang politik ini justru cara-cara konvensional ini masih dilakukan khususnya di level daerah gitu. Kampanye dilakukan secara konvensional, lalu juga pencatatan-pencatatan aktivitas tim ses di lapangan juga tidak ada proses digitalisasi di situ. Nah, itu yang bikin kita terdorong gitu untuk membantu calon kepala daerah dan juga tim sesnya untuk melibatkan adanya proses digitalisasi dan teknologi gitu dalam penyusunan dan pengelolaan kegiatan kampanyenya gitu. Nah, di situ yang memotivasi dan mendorong kami untuk menciptakan Pilkada AI ini gitu. Jadi kalau di bidang politik itu masih jadul Masih, gitu ya? iya masih jadul, masih konvensional gitu. Semua serba manual, pencatatan juga bahkan ada yang mereka masih tulis di kertas gitu. Kegiatan door to door itu dilakukan uh, pencatatannya melalui kertas. Kalaupun juga menggunakan teknologi itu juga masih proses manual banget gitu. Jadi di sini kita bantulah mereka, calon kepala daerah dan juga tim sesnya untuk mengefisiensikan prosesnya. Oke, boleh di-share profil penggunanya Pilkada AI itu seperti apa, mungkin dari mana, segala macam. eh Pengguna pilkada air ini beragam, bisa siapa saja yang pakai sebenarnya, siapapun yang terlibat dalam pembuatan strategi dan penyusunan kegiatan kampanye itu dapat memanfaatkan pilkada AI. Mulai dari calon kepala daerahnya sendiri, calon kepala daerahnya juga berbagai level, bisa dari level bupati, calon wali kota hingga calon gubernur itu juga bisa menggunakan pilkada AI dan juga para tim sesnya gitu. Jadi tentunya platform pilkada ini selain menjadi alat untuk penyusunan strategi kampanye untuk mereka gitu, menyusun strategi kampanye yang lebih efektif dan berbasis data. Ini platform pilkada ini juga merupakan solusi yang komprehensif gitu karena fitur-fitur kami ini cukup lengkap dibandingkan dengan yang ada sekarang gitu. Nah, di detailin lagi Mbak, fiturnya tuh gimana, terus apa hubungannya mungkin orang awam pun masih dengan teknologi AI itu kan masih awam ya, maksudnya Iya. terbatas di media sosial mungkin. Tapi untuk politik tuh apa sih detail fitur yang disediakan oleh Pilkada AI? Jadi kita
punya beberapa fitur unggulan yang lengkap banget gitu. Pertama kita ada fitur pemetaan wilayah. Nah, fitur ini membantu tim ses untuk memetakan daerah mana yang paling banyak uh, punya potensi dukungan untuk si calon kepala daerah gitu. Jadi kalau misalkan dengan cara manual mungkin harus melakukan survei secara konvensional, melakukan survei dan proses pelaksanaan survei itu kan memakan banyak waktu dan juga biaya. Nah, dengan adanya fitur pemetaan wilayah ini kita sudah otomatis menyajikan beberapa daftar area-area prioritas yang harus diutamakan oleh calon kepala daerah dan tim sesnya dalam melakukan kegiatan kampanye gitu. Jadi dari sekian daerah wilayah sasaran dari fitur kami itu dapat merekomendasikan ini area-area yang perlu difokuskan terlebih dahulu gitu, karena dari area-area itu memiliki potensi dukungan yang paling banyak dan juga informasi terkait karakteristik pemilihnya yang sesuai juga dengan persona si calon kepala daerah. Jadi calon kepala daerah tentunya dapat menyusun komunikasi strategi politiknya, kampanyenya itu menjadi lebih tepat sasaran dan relevan begitu. Lalu kita juga ada fitur data-data. Fitur data-data ini kita menyajikan ada beragam data dari beragam sumber. Beragam datanya itu ada data politik, ada data sosial ekonomi, dan data demografi. Jadi bisa dibilang fitur ini tuh kayak semacam intelijen data yang memberikan informasi yang mendalam tentang kondisi dan karakteristik setiap wilayah kampanyenya gitu. Jadi calon tuh bisa memahami dan mempelajari isu-isu dan kebutuhan pemilihnya dengan lebih baik gitu. Kalau dibandingkan dengan cara konvensional kan ya itu tadi harus menunggu hasil surveinya dulu, harus diolah dulu data-datanya, belum lagi harus membaca hasil datanya dan menginterpretasikan apa sih hasil dari result dari survei ini terhadap elektabilitas si calon kepala daerah. Nah, jadi tidak perlu lagi banyak buang waktu dan juga tenaga untuk mengartikan data-data itu gitu. Di fitur kami kita sudah ada data fitur data yang sudah otomatis dan dapat dibaca dengan mudah oleh calon kepala daerah dan tim sesnya. Nah, yang berikutnya ini adalah fitur yang melibatkan teknologi AI di sini, yaitu fitur rekomendasi strategi dan komunikasi. Jadi di fitur ini AI itu memberikan saran program gitu. Jadi AI memberikan saran program kampanye yang relevan untuk setiap daerah, bahkan sampai level yang sangat detail banget seperti pidato, slogan, dan juga konten media sosial. Nah, itu juga AI memberikan saran rekomendasi konten yang tepat gitu untuk calon kepala daerah yang tentunya sudah disesuaikan dengan karakteristik pemilih. Lalu juga kita ada fitur monitoring tim kampanye. Nah, jadi fitur ini tuh terhubung dengan aplikasi mobile gitu. Aplikasi mobile yang biasa digunakan oleh tim di lapangan. Aktivitas mereka akan terpantau pergerakannya, tim lapangan itu tuh akan terpantau melalui aplikasi mobile tersebut yang terhubung dengan platform BKDA. Jadi calon kepala daerah tuh dapat melihat apakah timnya itu benar-benar turun ke lapangan dan melakukan kegiatan kampanye gitu. Itu semua bisa dipantau dari platform dan fitur dengan monitoring tim kampanye gitu. Jadi itu si Mbak Marven dan pendengar Wijaya, fitur-fitur unggulan kami. Jadi lengkap ya, mulai dari datanya, wilayah potensialnya tadi, lalu data pemilih, sampai ke strategi komunikasi. Jadi ini maksudnya kampanyenya diusul atau dirancangkan oleh AI gitu, strategi kampanyenya gitu. AI memberikan usulan, tapi usulannya ini berbasis data gitu. Jadi tidak hanya sekedar usulan saja, tapi karena AI juga mempelajari profil calon kepala daerah yang diinput ke platform Pilkada AI, juga diintegrasikan dengan kondisi wilayah sasaran melalui data-data tadi, data sosial ekonominya, data demografinya, data politiknya, itu semua diramu oleh algoritma platform kami, sehingga AI dapat memberikan rekomendasi yang personal untuk calon kepala daerah memenuhi kebutuhan para calon pemilih di wilayah kampanyenya. Izin nambahin boleh nggak, Mbak Boleh. Marlen? Boleh, silakan, Mas Oke, Riksa. jadi tools ini adalah tools untuk komplementerinya si tim pemenangan, bukan substitusi ya, tapi ini
memperkuat kinerja dari calon kepala daerah dan tim pemenangannya. Nah, secara apa namanya garis besar, seperti yang tadi Nadia bilang, kita punya dua data statis dan data dinamis. Data statis seperti tadi disebutkan adalah data sosioekonomi, data politik, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian data dinamis adalah data-data yang kita crawling dari media online dan sosial media. Sehingga data-data itu nanti akan di-generate oleh AI, sehingga menghasilkan rekomendasi program, kemudian apa namanya, eh, 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 apa itu namanya, kecenderungan-kecenderungan atau tren yang terjadi di sosial media yang diangkat di masyarakat dan seterusnya, sehingga si kepala daerah dan timnya bisa memantau pergerakan, eh, istilahnya kalau di dalam dunia politik, pergerakan di udara gitu ya, sama pergerakan di darat, kurang lebih seperti itu sih. Nah, kemudian tadi ada manajemen tim kampanye juga, itu lebih memudahkan pemetaan, kemudian lebih memudahkan kinerja dari tim pemenangan untuk memantau pergerakan relawan di lapangan, karena selama ini berdasarkan pengalaman kami dan apa namanya hasil pemantauan kami juga di lapangan, biasanya tuh banyak yang baik klaim gitu kan. Baik klaim ini sudah ternyata ketika didalami lagi, hasilnya tidak tidak seperti yang disampaikan. Biasanya kurang lebih seperti itu sih. Gitu. Ya, kita tahu dari eh, media sosial ataupun di eh, Indonesia kan data itu sebenarnya tersebar banyak ya. Dan pilkada ini kan apa tingkatnya regional dan makin lokal gitu ya. Itu juga bisa eh, dikasih solusi sama pilkada AI gitu. Ya, jadi pilkada AI ini memberikan rekomendasi dari berbagai level. Tadi seperti yang Mbak Mara bilang, itu mulai dari rekomendasi berdasarkan level provinsi, isu-isu dari level provinsi itu seperti apa, lalu juga berdasarkan data level kabupaten atau kota, dan juga hingga level terkecil mulai dari kecamatan hingga TPS bahkan gitu. Nah, jadi ini semua kita rancang supaya rekomendasinya itu menjadi lebih komprehensif dan juga micro targeting. Relevansinya itu tuh bisa sampai ke level terkecil gitu. Jadi kalau untuk yang level kota dan provinsi itu, kita ada fitur-fitur yang menyajikan rekomendasi komunikasi kampanye politik berdasarkan isu-isu yang ada di level provinsi, yang mana data-datanya itu ditarik secara real time harian gitu dari media sosial dan juga media online. Jadi calon kepala daerah itu bisa memantau isu dari level provinsi. Isu apa sih yang lagi rame gitu dan mungkin perlu bisa dijadikan materi, bisa juga materi kampanyenya dia gitu, walaupun hanya sekedar merespon atau memberi statement terhadap isu itu. Intinya bagaimana calon kepala daerah itu tetap bisa menunjukkan relevansinya gitu, dan apa namanya, bahwa calon kepala daerah ini tuh memahami realita lah gitu, realita di daerah kampanyenya. Nah, itu kita sajikan tuh fitur pemantauan media untuk isu-isu provinsi gitu. Nah, kalau misalkan dia ini adalah calon bupati atau calon wali kota, nah itu isu-isunya itu kita himpun dari berbagai sumber juga, media online dan media sosial yang berkaitan dengan kabupaten atau kota wilayah sasarannya. Nah, kalau misalkan rekomendasinya itu hingga level kecamatan hingga TPS, itu adalah rekomendasi uh, target suara gitu, target wilayah yang ada pada fitur pemantauan wilayah tadi seperti yang dijelaskan gitu. Jadi pilkada AI itu meramu informasi uh, pribadi dari calon kepala daerahnya yang tentunya dia isi sendiri gitu. Partai yang turut mendukung calon kepala daerah itu partai apa saja. Nah, data-datanya itu kita himpun, suara-suara dukungan terhadap partai itu di wilayah sasarannya itu terbanyak ada di wilayah mana saja gitu kan. Jika dia calon kepala daerah ini punya riwayat mengikuti proses pemilu atau pilkada sebelumnya, berarti kan dia punya basis suara. Nah, itu di daerah mana saja. Nah, itu dapat dipetakan oleh fitur pemetaan wilayah hingga ke level kecamatan dan TPS
Nah, di situ gitu. Jadi micro targetingnya semuanya ada di fitur Pilkada AI gitu, dan tentunya dapat membantu calon kepala daerah ini untuk menyusun dan lebih fokus dalam mengatur strategi kampanyenya itu agar benar-benar ya efektif gitu. Jadi tidak hanya sekedar menyusun saja gitu, dan memang sesuai dengan potensi suara dia paling banyak di mana, dia bisa prioritaskan area-area tersebut gitu, dan juga komunikasi politik yang relevannya itu seperti apa gitu. Semuanya bisa didapatkan di Pilkada AI ini. Secara teknis, Pilkada yang menyediakan datanya atau berapa persen yang disediakan Pilkada atau yang diinput oleh pengguna gitu? Eh, Bisa dibilang 90% data-data sudah kami Udah ada. sajikan di platform kami. Jadi calon kepala daerah hanya tinggal mengisi profil dirinya saja, pengalaman politiknya, juga prestasi kerjanya gitu, rekam jejaknya itu diinput, bisa melalui upload CV atau dia isi di apa namanya form input di website apa di register kami gitu sih. Itu saja sih data yang diisi oleh calon kepala daerah. Tapi bisa juga data berikutnya adalah data survei yang dilakukan oleh tim ses di lapangan. Mungkin Mas Riksa bisa bantu jelaskan juga mekanismenya. Silakan, Ya, Mas. oke, jadi kepala daerah hanya submit CV saja, hanya isi CV seperti yang tadi Nadia eh, sudah jelaskan. Nanti dari sana akan di-generate oleh mesin AI ini sehingga menghasilkan rekomendasi, menghasilkan apa namanya strategi campaign dan seterusnya. Nah, kemudian untuk lebih mempertajam, jika masing-masing calon kepala daerah mempunyai data survei yang dihasilkan oleh Polster, nah itu bisa di-share ke kami sehingga nanti untuk pemetaan wilayahnya bisa lebih update, lebih presisi gitu. Kurang lebih seperti itu sih pendengar Trijaya dan Bang Marlen. Kalau ada tantangan di lapangan nggak, Mas, yang sering Tantangan di lapangan sih sebenarnya relatif ini ya, relatif nggak nggak terlalu signifikan. Artinya begini, tantangannya itu eh, si kandidat masih dengan pola-pola lama, pola-pola konvensional. Ketika digeser sedikit, karena kan sekarang di politik sudah banyak terjadi disrupsi ya, disrupsi digital kan kurang lebih yang itu sangat mempengaruhi pola-pola campaign dan strategi dari kandidat, apalagi untuk pemilihan kepala daerah di Indonesia ini sangat variatif, sangat-sangat variatif di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur saja di Pulau Jawa itu kemungkinan kecenderungannya ini intinya punya lokal wisdom loh masing-masing gitu. Nah, itu sebenarnya yang menjadi tantangan kami dalam memberikan apa namanya knowledge tentang eh, pilkada.ai ini, pilkada ini. Jadi bagaimana caranya dari teman-teman daerah yang terbiasa bekerja konvensional dengan tim yang gemuk itu bisa lebih efektif bekerjanya gitu. Nah, itu kan memang harus harus by doing, kemudian kami kasih referensi, kasih contoh, kami simulasikan dan seterusnya. Nah, sementara ini sih, alhamdulillah semuanya on the track, kurang lebih seperti itu. lebih ke karena kebiasaan aja ya, kebiasaan Betul, karena ya. sudah berpuluh-puluh tahun kebiasaannya dengan pola konvensional dan politisi kan yang cenderung apa namanya intuitif ya, Iya, intuitif Mbak. Jadi terus kemudian juga di lapangan juga kan ada beberapa vote getter yang secara eh, kemampuan digital, sorry tanda kutip gaptek, tapi itu mungkin bisa dipertanyakan gitu ya. Nah, itu juga yang akhirnya kita cari titik komprominya. Titik komprominya gimana bisa memfasilitasi dan tetap si kandidat dan tim pemenangan bisa mendapatkan rekomendasi serta data dari lapangan yang real time. Itu sih sebenarnya apa namanya yang jadi kelebihan dari pilkada ya ini. oke. Kalau boleh tahu sebelumnya di pemilu sebelumnya ada
pernah ada fitur ini juga atau maksudnya pemilu legislatif ya yang terakhir yang 2024. Ya, jadi sebenarnya pilkada AI juga berawal dari pileg dulu. Hmm. Series pileg itu namanya pemilu.ai. Hmm. Gitu, pemilu.ai. Alhamdulillah kita dari, sorry saya takut salah, saya buka Iya, data sedikit ya, Mbak Maron ya. iya. Karena kan Oke, pemilu legislatif juga sama kompleksnya, bahkan lebih banyak ya kandidatnya lebih betul. banyak Dan lihat daerah. lebih banyak, tapi perbedaannya tidak ada koalisi, Mbak. Jadi Oh gitu, diusungnya oleh partai masing-masing kan. masing-masing ya. Nah, kalau pilkada ini yang lebih kompleks itu karena disusun oleh, apa namanya, didukung oleh partai koalisi. Which Hmm. is itu si yang ngedukung kandidat di provinsi dengan yang mendukung kandidat di, apa namanya, kabupaten kota Kalau itu bisa beda. biasanya berbeda Iya, iya. gitu kan. Itu yang akhirnya bikin keunikan-keunikan. Nah, jadi di pemilu tempo hari di Pileg itu kurang lebih ada 7 ribuan subscriber lah pendaftar ke kami, kemudian yang akhirnya terkonversi menjadi pengguna kurang lebih eh, sekitar 200-an lah, 200-an caleg. Mayoritas sih DPR RI ya. Iya. Nah, dari situ eh, kurang lebih 72%-an itu lolos ke parlemen Hmm. gitu. Jadi kita berangkat dari success story itu, kemudian akhirnya karena masih di momentum election, nah ini kita terjemahkan ke uniqueness-uniqueness yang ada di pilkada, karena seperti saya bilang tadi, di masing-masing wilayah itu juga punya punya keunikan tersendiri, sangat-sangat variatif di Indonesia ini. Hmm. Itu kurang lebih. Dan platform ini juga selain kita based on research, based on pengalaman, kemudian tim yang berpengalaman di bidang eh, apa namanya, IT, kemudian digital, kemudian ada tim politiknya juga. Uh, Selain kita mendeteksi voter behavior, kemudian si, apa namanya, behavior kepala daerahnya, kami juga berusaha untuk bisa, apa namanya, mendeteksi frontline behaviornya. Frontline kan kayak relawan-relawan tuh ini ya Mbak, apa namanya, uh, gapnya itu ini loh, ada yang dari mulai nenek-nenek kakek sampai anak muda sampai milenial kan gitu, dengan background yang variatif juga. Nah, itu yang kami coba bisa masuk ke area itu, sehingga menghasilkan fitur yang memang user friendly buat uh, apa namanya, berbagai macam variasi generasi dari si frontline itu gitu. Jadi jangan sampai objektifnya ini untuk tools untuk lebih mempermudah kinerja di lapangan, malah jadi akhirnya seperti dianggapnya malah ribet gitu. Nah, itu uh, dari awal juga kami mendevelop ini biar usernya itu uh, apa namanya, lebih mudah dalam pekerjaannya dan lebih bisa diterima oleh si, apa namanya, si frontline itu, kurang lebih gitu sih. Iya, iya, iya. Kalau boleh di-share yang success story kemarin, faktor apa aja misalnya yang menentukan keberhasilan dari Yang menurut, kenyataannya sampai dia lolos secara elektoral. oke, dari hasil pendampingan dan pemantauan saya di lapangan, jadi yang pertama, si calon kepala daerah lebih bisa memahami target votersnya. Kemudian yang kedua, si calon kepala daerah juga lebih memahami wilayah mana saja yang harus dia kejar. Jangan sampai eh, mereka tanda kutip berperang di wilayah musuh kan. Ketika berperang di wilayah musuh, itu yang biasanya akan menghabiskan effort dan logistik yang apa namanya, kalau bahasa di lapangan tuh aura-aura, sporadis lah, sporadis. Nah, kemudian dari dua hal tersebut,
outputnya adalah efektivitas di dalam kinerja tim yang berbanding lurus juga dengan efisiensi. Jadi kami mohon maaf tidak bisa mention siapa saja karena dalam MOU kami ada NDA yang berkaitan dengan kerahasiaan data. Jadi ada beberapa testimoni yang apa namanya yang sampai ke kami dari user-user kami. Jadi itu bisa menghemat biaya campaign sampai 30 sampai 40%. Itu dari user-user waktu pemilu legislatif kemarin. Nah, kalau konteksnya ke sekarang, ini kan masih berjalan ya, Mbak. Masih berjalan, masih semuanya juga masih bekerja keras, berjuang nih, dan teman-teman yang ikut kontestasi pilkada di masing-masing daerah. Jadi kami belum bisa apa namanya memberikan eh, testimoni berkaitan dengan eh, output efisiennya di mana gitu. Tapi kalau secara efisiensi kinerja di lapangan itu, karena saya kemarin juga baru pulang dari beberapa daerah, eh, itu ada satu wilayah yang kalau dulu kan ya, ini nggak apa-apa ya, saya kalau mau cerita ya, mendengar Boleh dia Mas, ya. boleh dikasih aja Jadi barangkali. biasanya di posko pemenangan itu ngumpul banyak orang dengan berbagai macam kertas dan seterusnya kan. Nah ini mereka cuma ada satu monitor besar karena semuanya terintegrasi, jadi tinggal pantau saja di monitor besar dari desa A, kecamatan A, itu datanya sudah sampai mana, komposisinya gimana, sudah berapa persen masyarakat yang sudah tertular virusnya si kepala daerah ini, gitu kurang lebih kayak gitu. Jadi benar-benar sangat efektif apa namanya kinerjanya gitu. Itu tidak tidak hanya terjadi di satu wilayah tersebut, tapi ketika saya keliling juga kurang lebih kondisinya sama gitu. Gitu Mbak Marlen. Iya, saya cerita aja juga ini pernah di Pileg kemarin itu ada 2 calon yang pernah saya datengin Oke. eh poskonya, dua-duanya kalah, Aha. dua-duanya kalah. Tapi waktu itu saya bilang, waktu itu satu di rumah, satu punya kantor sih. Ya, 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 ya. Eh, Sebut aja satunya incumbent sebetulnya. Jadi Oke. modalnya lumayan. Tapi Aha. yang modalnya lumayan itu pun kerja kerasnya luar biasa. Saya ke situ tuh udah jam lebih dari jam 9 malam tuh orang masih ada yang ngantri, masih ada yang Betul. mau ngantri kalender. Waktu itu mungkin awal tahun kali ya. Sebelum pilek lah. Sebelum masih jauh itu dari pemilihan gitu. Terus ya saya kebayang tuh kertas yang menggunung-gunung, data, Betul. eh, mereka input data, terus kampanye tiap hari calonnya harus kemana gitu ya, ada datanya Ya, gitu-gitu pakai ya. jadwal. Kerja kerasnya kebayang sih untuk sebuah Betul. pemilihan ya. Dan Betul. eh, sayangnya dua-duanya kalah. Terus ya sekarang jadi ini aja, jadi refleksi juga ya, ternyata memang harusnya ada teknologi sebetulnya yang bisa dipakai, nggak udah 2024 gitu loh, udah masih pakai Betul. gunungan-gunungan kertas. Itu kertasnya juga masih ada kan Pakai sampai sekarang. pakai analog ya. Iya. Iya, betul, betul. Kalau Ya, dari jadi Mbak Nadia gimana Mbak? Ini tadi efisiensi 30-40% itu gimana sih? Itu emang udah ditargetkan atau ada cara-cara khusus gitu yang diterapkan untuk calon? Oke. Jadi ini sekalian juga untuk mengenalkan fitur baru ya Mbak Iya, Marlen. Jadi memang fitur baru kami juga membuat proses efisiensinya itu menjadi, kalau yang tadi mungkin kayak sekitar jadi 30% atau 40%, ini kayaknya hampir mencapai 60%. Nah, karena di fitur baru kan, yaitu fitur video generatif AI, ini membantu calon kepala daerah menyapa langsung secara personal ke individu, individu khususnya para calon pemilihnya gitu. Nah, jadi sistemnya, prosesnya juga sangat mudah. Jadi calon kepala daerah ini hanya cukup dengan mengupload atau merekam satu video saja. Nah, di sini AI akan bekerja untuk menyesuaikan
kalimat, ucapan, sapaannya, walaupun dengan gaya video, maksudnya satu video yang sama, tapi di Ya. situ dimasukin ke platform fitur generatif AI menduplikasi hingga ribuan video yang bisa dibagikan secara individu gitu. Hmm. Hmm. Eh, Bisa disesuaikan juga sapaannya, nama individu yang disapa, juga kalimat-kalimatnya seperti ucapan ulang tahun atau apa namanya, misal kitanan atau segala macam. Nah, itu sangat mudah sekali dan tentunya ini efisien gitu. Mengefisiensikan proses PDKT si calon kepala daerah ke calon pemilih gitu, yang mungkin sebelumnya eh, harus melakukan kayak kegiatan agenda yang besar yang mengundang banyak publik, itu juga mungkin bisa menghabiskan banyak biaya juga kan. Nah, ini sistemnya ya mudah gitu, satu video bisa diproduksi secara massal, dikirimkan secara individu, ya diharapkan sih dapat menciptakan kedekatan emosional si calon kepala daerah kepada calon pemilihnya gitu sih. Itu sih salah satu fitur yang sangat-sangat membantu efisiensi proses kampanye calon kepala daerah. Ya, biasanya kandidat punya target untuk nggak hanya di lapangan ya, tapi di media sosial ataupun di grup-grup video call gitu ya, suka ada mereka punya target berapa orang atau berapa kali grup call dalam satu hari gitu, dan ini bisa mengantisipasi itu ya. Betul, bisa menjawab kebutuhan itu. Hmm. Keren banget dong Pak. Itu hasilnya gimana tuh? Hasilnya believable atau masih ada yang perlu yang banyak tantangannya atau gimana? Tantangannya sih mungkin dari teknologi yang dipakai sama kepala daerah, karena kita ada beberapa syarat untuk mengupload video, itu kualitasnya harus bagus gitu, terus durasinya juga harus agak singkat sedikit lah, jangan terlalu banyak, pengucapannya juga harus jelas gitu. Itu sih mungkin tantangannya untuk para calon kepala daerah untuk membuat fitur ini gitu. Ya, jadi Ya. jadi si kepala daerah tinggal bikin satu aset video yang nanti isinya itu bisa diganti-ganti sesuai dengan program yang diinginkan, dan itu bisa langsung menyapa atau bisa langsung ditujukan ke konstituen. Biasanya kan terutama kalau mama disapa sama calon pejabat atau lagi pejabat kan, itu bisa menimbulkan apa namanya, rakyat dia bangga kan kurang lebih seperti itu. Nah, itu yang diharapkan bisa apa namanya, boosting efek elektoral. Biasanya kalau warga-warga masyarakat di apa namanya, di wilayah-wilayah itu kurang lebih habitnya kurang lebih seperti itu sih. Ya kita aja bangga lah, misalkan saya disapa langsung sama misalkan Pak Prabowo gitu kan secara Iya. personal kan gitu. Nah, kurang lebih seperti itu sih intinya. Diselamatin ulang tahun secara personal, nah itu kan Mm-mm. hype itunya yang kami harapkan bisa bisa nyampe tanpa bikin ribet si kandidat. Cukup bikin satu video, nanti narasi dan seterusnya itu bisa disesuaikan lewat prompt yang berbeda-beda, nanti bisa langsung di-generate jadi berbagai macam video. Kurang lebih gitu Mbak Marlen dan pendengar Trijaya. Ya, ya, ya. Kalau pikiran ide ini awalnya dari mana sih, Mas? Inovasi untuk pikiran bikin video yang bisa dipakai yang mengandalkan teknologi AI ini. Ya, idenya adalah teknologi AI itu kan selama ini dipersepsikan kalau untuk dipakai di ranah politik ya, itu kayaknya biasanya dipakainya buat black campaign deh ya, karena kan ada teknologi deepfake gitu. Iya. Jadi karena AI di Indonesia ini bisa dibilang ya sentimennya tuh masih belum ya masih nggak benar-benar positif, khususnya di bagian apa namanya teknologi videonya, video generate-nya gitu. Nah, di sini kita ingin membuktikan bahwa ya AI ini juga bisa dilakukan dan dimanfaatkan untuk hal yang positif dalam konteks kampanye politik gitu. Ya di sinilah gitu kita membuatkan ya fitur video generatif AI dengan tujuan untuk memudahkan calon kepala daerahnya itu yang menyapa langsung calon-calon pemilihnya secara individu. Jadi kita ingin menunjukkan bahwa ya fitur
AI ini tuh ya bisa banget gitu dimanfaatkan secara positif di kampanye politik kayak gitu sih. Kalau secara bisnis modelnya gimana sih di pilkada AI? Yang kemarin aja yang misalnya yang waktu pileg gitu ya kan Ya, udah ya, ketahuan tuh. ya, ya. Jadi bisnis modelnya kurang lebih kalau eh, apa namanya usernya sih eh, Kandidat ya. subscribe ya berlangganan dalam periode itu biasanya sampai setelah selesai pemilihan penetapan suara. Nah, di periode itu si user kami persilakan untuk narik data apapun yang ada di dashboard, apalagi data pemilih, karena itu kami tidak berkepentingan dengan itu. Data-data pemilih itu adalah asetnya user. Kemudian data-data yang tersedia, baik itu data statis maupun data dinamis juga kami persilakan karena ada fitur untuk ekspor data. Jadi data-data tersebut itu bisa dipakai jadi sandaran data untuk si user, apalagi kalau sudah menjabat kurang lebih seperti itu, Mbak. Nah, karena memang ini kan mau by moment kan ya kurang lebih Ya. kalau pilkada gitu kan. Ya, pilkada pemilu juga by moment. Jadi kalau kita open terus juga sebenarnya kan datanya kepentingannya buat elektoral gitu. Jadi memang setelah periode periode electionnya selesai baru selesai berlangganan. Kurang lebih seperti itu. Untuk pilkada pun kurang lebih sama seperti itu. Gitu. Ya, ya. Kalau mungkin ada ya tadi disampaikan juga tentang edukasi usernya gitu ya dan Hmm. masuk ke berbagai kalangan yang jadi tim Ya, ses segala macam itu ada suka duka lainnya nggak sih yang bisa di share? ya. eh Kemarin salah satunya ya saya eh, baru pulang dari salah satu kota kabupaten kabupaten di Jawa Barat. Jadi ada yang eh, ini relawan ya, Hmm. relawan itu gaptek tapi dia sangat pengen mendukung si kandidat dan dia akhirnya curhat, Pak, kalau emak biasanya di sawah boleh nggak yang menggunakan maksudnya yang nanti door to doornya itu yang kan pastinya itu anak emak karena dia yang punya handphone katanya gitu. Hmm. Tapi, nah jadi itu tuh umum terjadi Bang Marlen ya. Jadi memang kandidat juga tidak bisa eh, memfilter, artinya tidak bisa bukan memfilter ya, tidak bisa mentidakbolehkan relawan-relawan yang gaptek, tapi memang mereka dibagi apa namanya perannya dibagi. Nah, kemudian ada juga tempo hari yang karena sangat antusias eh, melakukan apa namanya canvassing kurang lebih ya kalau istilahnya di politik gitu kan. Dalam satu hari itu dia sudah achieve target dan langsung nanya dong, ini kapan cair nih buat transportnya kayak gitu. Kurang lebih kan mereka kan pasti dikasih Ya, transport kan lebih ya gitu. Itu ya, kan ya, sudah umum lah, bukan ya, bukan money politik tapi itu ya. apa namanya Imbalan eh, atas itunya ya. imbalan Ya, atas kinerja mereka keliling ya. gitu. Itu baru belum satu hari, baru setengah hari dia udah Hmm. ditarget gitu kan. Ternyata mungkin memang sudah pengalaman dia itu ya jadi relawan karena kan apa namanya dari pileg ke pilkada kan waktunya Ya. nggak lama kan gitu kan. Jadi dia sudah ngerti. Kemudian mungkin dia juga masuk tim pemenangan pada saat pileg, jadi sudah familiar dengan teknologinya. Nah itu sore ini itu kebetulan saya lagi ada di wilayah tersebut gitu dan Hmm. saya yang ditanya gitu loh Mbak. Gitu. Padahal kan saya bukan tim pemenangan kan saya cuma cuma memastikan tools ini apa namanya running well lah di di apa namanya dipergunakan oleh si user-usernya gitu. Nah karena kami juga tetap kawal sampai dengan pemilihan selesai. Nah terlebih lagi kami kan punya fitur baru yang namanya kamar hitung ya, pendengar Trijaya dan Bang Marlen. Jadi fitur kamar hitung ini untuk
membantu kandidat memperoleh hasil tabulasi suara secara real time gitu. Nah, tanpa harus menggunakan eh, software atau aplikasi yang lain. Jadi dalam satu aplikasi ini sudah terintegrasi, aplikasi Android ini ada fitur kamar hitung. Cara penggunaannya sesimpel input hasil Hmm. suara masing-masing kandidat, berikut suara sah dan tidak sah, nanti ada isiannya, dan memfoto C1 plano. Nanti itu akan saling memverifikasi. Gitu. Jadi foto C1 planonya itu nanti akan memverifikasi yang diinput oleh relawan. Oke, Mbak Nadia dan Mas Riksa, kalau yang fitur kamar hitung itu berarti eh, semuanya diinput oleh tim ses kandidat gitu ya, lalu nanti diprosesnya oleh Pilkada AI gitu ya, kira-kira ya. Betul. Jadi yang input itu saksi, Hmm. saksi dari kandidat di masing-masing TPS, nanti diinput, kemudian datanya nanti akan diproses oleh Pilkada AI. Selain diproses di device-nya lewat aplikasi, kemudian data itu akan terkirim ke dashboard-nya kandidat. Jadi kandidat bisa melihat secara real time perolehan suara di level TPS. Karena kan kalau yang saya tahu pada umumnya mungkin sudah ada yang memakai teknologi, tapi tetap ujung-ujungnya berkaitan dengan meskipun web based ya berkaitan dengan koneksi internet. Kemudian yang turunannya lagi mungkin pakai WhatsApp gitu kan, kirim pakai WhatsApp. Nah itu kan butuh di compile. Nah karena hal tersebut kami antisipasi fitur ini eh, bisa tetap memproses data tanpa adanya koneksi. Artinya jika di wilayah tersebut blank spot, saksi bisa tetap input data, nanti datanya tersimpan di draft. Ketika dia sudah menemukan koneksi internet, tinggal disinkronis saja, tinggal dikirim, nanti datanya akan otomatis masuk. Karena itu memang finding-finding di lapangan ketika saya keliling, banyak wilayah yang memang blank spot gitu ya. Di Pulau Jawa pun masih banyak yang seperti itu. Jadi, nah itu kan kita tidak bisa tidak bisa menghambat kinerja relawan pada baik pada saat door to door, apalagi pada saat nanti penghitungan suara gitu. Kurang lebih gitu sih Mbak Marlene dan pendengar kerja ya. Ini Ya, nanti ada yang mau ditambahin nanti? Tidak ada, sudah sangat lengkap dari Mas Riksa. ya pasti internet itu kan pasti masih Ya, jadi masalah kita semua lah ya, maksudnya untuk betul. dihadapi di berbagai bidang pun menghadapi itu gitu. Ya, Tapi yang penting adalah bagaimana kerja politik itu nggak menyusahkan lagi ya, maksudnya harusnya makin makin dekat ke masyarakat, makin dekat ke publik, dan nggak usah memilih kandidat kan harusnya gitu ya. Karena betul. semua bidang aja udah begitu gitu, pendidikan begitu, kesehatan Iya, banyak begitu kan. ya, Ya benar sih yang tadi di awal Mbak Nadia bilang, memang yang politiknya nih, yang bidang politik masih masih begini-begini aja gitu. Harusnya kita jauh lebih maju gitu ya. ya, ya. Meskipun sebenarnya sekarang politik itu sudah lebih mengarah ke politainment gitu ya. Hmm. Banyak kandidat-kandidat yang memainkan peran itu. Tapi eh, apa namanya tetap tetap di masyarakat pun butuh penyesuaian juga, makanya dibutuhkan tools yang menunjang ke sana gitu Mbak. Ya salah satunya mungkin dari kami Pilkada ya yang bisa membantu kandidat untuk lebih bisa menerjemahkan objektifnya mereka dan bisa menyerap apa sih sebenarnya keinginan dari masyarakat. Kalau lebih gitu sih. Ya, betul. Kalau tadi kita bicara tentang big data dan berbagai fasilitas atau fitur yang terkait data, bagaimana dengan penjaminan keamanan datanya nih? Ada eh, fitur atau fasilitas keamanan yang lebih nggak dari Pilkada Eta? Oke, jadi memang Pilkada ini sudah dilengkapi dengan adanya DPO, Data Protection Official. Jadi memastikan segala proses uh,
penggunaan pilkada ini, mulai dari calon kepala daerah menginput data pribadinya, terus juga proses penggunaannya, di mana dia login dashboardnya, terus juga apa namanya proses penginputan data data tambahan selama apa namanya dari tim lapangan ke fitur manajemen tim ses, itu semua dipastikan sesuai dengan kaidah dan aturan yang termaktub di dalam UU PDP gitu sih. Jadi intinya adalah kita sudah ada data protection officer, terus kemudian juga semua pelaksanaannya itu kita sudah pasti harus mengikuti UU perlindungan data pribadi itu sih. Ya, ya, ya. Itu penting banget sih, Mbak. Betul. Ini ya, Iya. Iya. banyak Jadi kebocoran. Kita banyak. baca online aja bocor terus ya. Iya. Jadi kita belum pernah dapat komplain habis usernya pemilu AI kemarin banyak yang diteleponin pinjol itu nggak sampai sana Mbak. Jadi memang kita benar-benar jaga itu, kemudian cyber security kita juga memang semaksimal mungkin diusahakan berlapis, dan itu juga kan tercantum dalam non-disclosure agreement kita sama usernya gitu. Jadi ada hal-hal yang memang kita atur, kita jaga. Bahkan sampai sekarang pun kami tidak pernah apa namanya, kalau si usernya tidak mengizinkan, kami juga tidak pernah bilang gitu bahwa dia itu pakai dan seterusnya dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu sih Mbak. Ya kami. Ya, kalau dari sisi itu tadi dari keamanan data dan regulasi tentang eh, keamanan datanya. Kalau dari sisi pemilu, regulasi pemilu mungkin pernah ada kerjasama ataupun komunikasi yang dilakukan dengan penyelenggara. Nah, Ini hanya sebatas tools untuk membantu kemenangan sih ya Mbak. hmm, Jadi tidak kami juga tidak menyediakan yang konteksnya penyelenggara apa ya. namanya ya Ya, dengan ya. penyelenggara, kemudian memberikan apa namanya rekomendasi yang sifatnya nanti ke hal-hal yang bisa melanggar aturan dan Hmm, seterusnya. Jadi menurut kami ini ya, kita tool saja, alat saja gitu. hmm, Alat saja, dan alat ini juga bukan digunakan untuk sebagai apa ya, seperti alat peraga kampanye, bukan seperti hmm, itu kan. hmm. Justru ini untuk lebih memetakan saja, kemudian lebih membuat efektif pekerjaannya saja. Gitu sih Mbak. Gitu. Oke, kalau targetnya sendiri dari pilkada AI untuk pilkada ini ada Dan harapan atau target yang bisa di-share untuk harapannya sih, saya dulu ya nanti ya. Kalau saya harapannya semua yang user kita menang semuanya gitu, dan merasa terbantu lah, merasa ya. lebih efektif pekerjaannya, lebih hemat biaya politiknya, kemudian menang juara-juara semua gitu kan. Terus juga secara lebih besar sih eh, harapan kita bisa memberikan kontribusi untuk demokrasi yang lebih baik di Indonesia, agar biaya politiknya juga tidak spektakuler gitu. Nah, ini juga kan salah satu challenge buat kami ketika kemarin kondisi pencalonan itu ada di last minute, Hmm, mungkin aturan dari MK terakhir kan. hmm. Nah, itu yang akhirnya bikin teman-teman yang berkontestasi juga agak-agak rada apa ya, strateginya tuh Budgetnya mereka juga belum siap gitu. betul, mereka juga belum siap. Iya, Kemudian iya. koalisinya itu memang saya rasakan pada saat pendampingan di lapangan kurang lebih seperti itu. Karena kami kan pendampingan untuk memastikan tools ini bisa berjalan dan dipakai dengan baik, bukan merekomendasikan strategi politiknya mereka harus gini-gini. Itu kan areanya tim ses dan partai koalisi atau konsultan politik gitu. Nah, jadi saya rasa di lapangan juga mereka lumayan ribet sih menghadapi itu, menghadapi kondisi last minute, situasi after pileg yang itu sangat luar biasa buat buat effortnya dari teman-teman yang berkontestasi ya. Semoga lah mereka sehat-sehat setelah kontestasi, menang ataupun kalah, tapi yang kita bantu menang semua deh buat Kalau dari Mbak Nadia mungkin mudah-mudahan. Kalau dari saya sih harapannya pilkada ini itu dapat membawa
kompetisi politik ini tuh lebih smart gitu di Indonesia, itu lebih smart, lebih sehat, data driven gitu kan. Mungkin itu bisa, data driven berbasis data itu udah apa namanya, udah jadi buzzword ya, udah sering digadang-gadang gitu di apa namanya, di berbagai aspek gitu. Nah, kita ingin kompetisi politik juga yang melibatkan data, sehingga ya apa yang disampaikan dan dijanjikan oleh para calon kepala daerah itu untuk pada calon pemilihnya itu ya memang sesuai dengan kebutuhannya mereka gitu, dan juga sesuai dengan kondisi-kondisi di wilayah sasaran. Intinya adalah ya membawa apa namanya, kompetisi politik yang smart, dan juga membawakan pesan kampanye dari calon kepala daerah ini menjadi sangat-sangat relevan dengan apa namanya, dengan para calon konstituennya gitu sih Mbak. Ada rencana setelah pilkada mungkin ada maintain datanya atau Ya, kami coba expand ke mancanegara, eleksi di mancanegara gitu. Karena tadi saya nambahin sedikit ya, kita juga terutama khususnya di Indonesia ya, kita ingin memberikan playing field yang sama sebetulnya, akses yang sama, informasi yang sama, karena seringkali teman-teman yang mau nyalek ataupun yang mau apa namanya berkontestasi di pilkada sulit mendapatkan akses, kecuali yang memang incumbent gitu ya, akses data-data politik, sosial politik dan seterusnya. Jadi kita memberikan media sama. Nah, kemudian konteksnya tadi ke pertanyaan selanjutnya, ya kita lagi ada beberapa apa namanya, beberapa pengkondisian pembicaraan dengan teman-teman di mancanegara yang mudah-mudahan bisa bisa jadi produk Indonesia yang bisa ini ya, yang bisa berbicara di regional Asia Tenggara ini. baik Mbak Nadia dan Mas Riksa dari Pilkada AI, mungkin ada yang ingin ditambahkan atau mau share kontak, kalau mau tahu lebih banyak lagi hubungin kemana? Closing statement dari Mas Riksa dulu deh. Semoga di apa namanya, di pilkada serentak eh, November ini eh, kondusif, kemudian sesuai dengan harapan dari masyarakat, dan kami dari Pilkada AI berharap bisa memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia. Kurang lebih seperti itu dari saya. Monggo Nadia. Terima kasih. Silakan Mbak Nadia. Ya, kurang lebih sama sih. Harapannya adalah di kontestasi pada tahun ini semua berjalan dengan lancar dan kondusif, dan tentunya juga sportif, sehat gitu. Dan diharapkan juga uh, dengan adanya teknologi dan digitalisasi ada sentuhan modern lah, modern dalam proses kampanye politik di Indonesia. Ya, diharapkan ya Pilkada AI hadir untuk menambah nuansa modern di politik Indonesia di tahun ini. Itu sih. Baik. Ada, kalau mau kontak kemana gitu, ada sosial media atau langsung di Ya, kantor kalau atau? ingin kontak kami itu bisa melalui sosial media kita, ada @pilkada.ai, terus juga bisa mengakses website kami pilkada.ai di situ untuk melihat fitur-fitur kami, benefitnya seperti apa, dan juga di situ juga lengkap ada demo apa namanya, demo penggunaan alat fitur-fiturnya juga gitu. Selain itu juga kalau ingin mengunjungi langsung juga bisa ke kantor kami di Jalan Abdul Majid Raya nomor 36 di Cipete Utara, Jakarta Selatan. Itu. Oke, jadi langsung aja ke pilkada.ai di media sosial maupun di website ya. Dan kantornya di Cipete di Jakarta Selatan. Baik, terima kasih CEO Pilkada AI Nadia Sabila dan Astrid Sanova, tim pendampingan lapangan Pilkada AI. Semoga sukses dalam semua karyanya dan semoga obrolan ini juga bermanfaat untuk pendengar Trijaya, untuk publik, khususnya untuk para kandidat yang sedang berpentas di Pilkada tahun ini. Terima kasih juga untuk pendengar Trijaya. Saya Marlen, tetap di Trijaya FM.